Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Walid Umar. Pada video kali ini kita akan membahas implementasi konfigurasi mikrotik ya, di mana kita akan mencoba untuk mensimulasikan ya load balance menggunakan load balance dengan 3 ISP ya. Kita bisa lihat di sini ada 3 ISP dengan metode PCC ya, per connection classifier, di mana kita punya 3 ISP. ISP-A punya bandwidth 5 MB, ISP-B punya bandwidth 2 MB, dan ISP-C 3 MB ya. Di sini kita punya mikrotik 760 IGS, dan kita punya jaringan lokal yang nantinya akan kita gunakan sebagai media untuk melakukan uji coba. Untuk itu kita akan langsung saja akses perangkat mikrotiknya, kita connect ya. Langkah awal kita akan masuk ke interface ya. Kita akan beri nama interface-nya Ether 1 internet ISP-A, terus ISP-B, ISP-C, dan Ether 4 adalah untuk koneksi LAN kita ya, jaringan LAN kita. Dan Ether 5 adalah untuk administrasi konfigurasi ya. Selanjutnya kita akan konfigurasi IP address ya. Kita akan konfigurasi IP address pada interface ISP-A sesuai dengan topologi ini ya. Jadi ISP-nya menggunakan IP 10.0.1.1, 10.0.2.1, dan 10.0.3.1. Berarti kita akan pakai IP address 10.0.1.2/29, itu ISP-A. Kita tinggal tambahkan 10.0.2.2/29 untuk ISP-B, dan 10.0.3.2/29 untuk ISP-C ya. Oke, kita sudah setting. Nah, jangan lupa kita melakukan proses konfigurasi IP address untuk jaringan LAN kita ya. LAN kita pakai IP 122.1 ya, sesuai dengan desain topologinya. Oke, 122.1/24 untuk LAN-nya ya. Terus kita oke. Langkah selanjutnya adalah kita akan membuatkan DHCP server ya. Kita akan setting DNS dulu. Kita setting DNS. Selanjutnya kita akan buat DHCP server untuk interface LAN kita ya. Kita next. Oke, 254. Oke, sudah selesai. Di sini masih berstatus merah karena dia belum terkoneksi ya. Interface-nya belum terkoneksi. Langkah selanjutnya, karena kita akan menghubungkan 3 ISP, jadi kita butuh melakukan pembuatan routing table-nya ya. Jadi caranya masuk menu routing, terus masuk menu table. Kita akan tambahkan ya routing table-nya. Untuk mark routing to ISP-A, terus kita centang, terus kita buat to ISP-B, terus to ISP-C. Oke, selanjutnya kita akan tambahkan address list ya pada menu firewall. Kita masuk menu IP firewall. Kita akan tambahkan address list. Nah, di sini kita akan tambahkan LAN network. Kita akan tambahkan 122.0/24 sehingga mempermudah ketika kita membuat rule dari Mengel untuk melakukan proses konfigurasinya ya. Setelah itu kita akan buatkan NAT ya untuk 3 ISP. Kita akan buat NAT out interface ISP-A, action-nya masquerade. Oke. Kita tinggal copy saja ISP-B.
Kita apply, terus kita copy untuk ISP-C ya. Kita apply. Jadi sekarang sudah ada 3 NAT ya untuk masing-masing ISP. ISP-A, ISP-B, ISP-C. Selanjutnya kita akan mengkonfigurasi Mengel ya. Nah, di konfigurasi Mengel ini pada awal konfigurasi kita akan buat chain pre-routing ya, di mana SRC dan DSC-nya itu akan mengarah ke LAN network ya, agar jaringan LAN ya, jaringan LAN dapat saling terkoneksi ya. Terus di sini kita pilih actionnya accept ya. Oke, selanjutnya kita akan buatkan connection, mark connection ya. Di sini kita akan buat pre-routing. Untuk chain-nya kita buat chain input. Terus ini interface-nya kita tandai, karena kita akan menandai ISP ya, port-port yang akan masuk dari ISP. Jadi kita tandai ether input ini interface-nya ether 1, terus action-nya mark connection, terus new mark connection-nya kita beri nama koneksi internet 1, terus kita apply. Nah, di sini kita akan buatkan untuk ketiga-tiga ISP ya. Jadi kita tinggal copy di sini untuk internet 2. Jadi kita harus menandai koneksi yang masuk ke router kita yang berasal dari ketiga ISP dulu ya. Oke, ini untuk ISP-C. Oke, kita apply. Oke, sekarang sudah ada 3 mark connection ya untuk ketiga-tiga ISP yang masuk ke router kita. Kita bisa lihat. Selanjutnya kita akan melakukan proses pembuatan konfigurasi untuk output ya. Jadi input dan outputnya kita harus tandai ya. Terus kita tambahkan lagi. Untuk chainnya kita pilih output di sini. Terus untuk connection marknya kita pilih yang tadi yang kita buat sebelumnya. Jadi kita tandai koneksinya. Terus kita buat pada action. Di sini kita pilih mark routing ya. Mark routing kita buat untuk sesuai dengan ISP-nya ya. Jadi yang masuk ya, koneksi yang masuk itu akan di routing ke routing table ISP-A ya, outputnya. Jadi akan keluar melalui routing table ISP-A. Oke, jika sudah connection mark, oke sudah cocok ya. Action, new routing, oke. Kita apply. Kita tinggal copy lagi. Di sini kita tinggal ganti dengan koneksi internet 2 ISP. Di sini kita ganti jadi ISP-B juga. Kita apply, kita copy kembali. Terus kita buat untuk koneksi internet untuk ISP-C ya. Kalau sudah kita oke. Jadi sekarang sudah ada mark connection untuk input dan mark routing untuk koneksi yang keluar dari router ya. Dimana kita akan tandai ke routing table yang sesuai. Jadi paket yang masuk pertama-tama kita akan marking ya. Kita akan marking. Setelah kita marking ke dalam connection mark, kita tandai dan selanjutnya kita atur ya. Atur koneksinya. Connection mark tadi yang kita buat di atas kita atur agar dapat keluar melalui routing table masing-masing ISP ya. Selanjutnya kita akan buat rule lagi, di mana rule ini adalah rule untuk perconnection PCC-nya ya, konfigurasi PCC-nya. Jadi kita tambahkan untuk chain-nya pre-routing ya, terus new connection mark-nya. Oke, di sini kita akan pilih SRC address list, kita pilih local network. Terus di bagian advance kita akan konfigurasi yang ini. Terus untuk opsi ini kita pilih both address and port ya. Sini 3 jumlah koneksinya ya, jumlah ISP-nya 3.
Di sini karena ISP yang pertama 30 ya. Kita tandai 30. Selanjutnya untuk actionnya kita pilih mark connection. Nah, new connection marknya kita setting connection untuk ISP1 ya, misalnya ISP-A. Terus kita apply ya. Ya, kira-kira konfigurasinya seperti ini. SRC address listnya, terus kita setting per connection classifier-nya ya. Both address and port. Selanjutnya untuk action-nya new connection mark-nya connect to ISP-A. Kita apply. Terus kita copy ya. Di sini kita tinggal ganti jadi B. Untuk ya sama untuk LAN, di sini kita buat jadi 31 ya. Karena ini ISP yang kedua. Terus kita apply lagi. Terus kita kopikan lagi ini untuk ISP-C ya. Sini kita tinggal ganti pada bagian advance 32. Terus kita apply. Oke, jadi sudah ada 3 konfigurasi untuk PCC-nya ya. Selanjutnya kita akan buat routing mark-nya berdasarkan pada mark connection yang kita sudah buat di atas ya. Jadi mark connection yang tadi kita akan marking dia ke dalam routing mark ya. Kita akan tambahkan untuk chain-nya kita pilih pre-routing, new routing mark. Connection marknya kita pilih connection ISP-A dulu ya. Connection ISP-A dulu. Terus di sini kita pilih mark routing. Actionnya mark routing. Nah, di sini kita pilih ISP-A. Oke, jangan lupa in interface-nya yang masuk dari Ether 4 ya, Ether 4. Terus kita apply. Oke, kita copy konfigurasinya. Di sini kita tinggal mengubah ya routing mark-nya dan connection mark-nya ya. Ke connection ke ISP-B kita apply juga. Terus kita copy lagi untuk ISP-C. Kita tinggal tandai di sini ISP-C. Oke, jadi dari konfigurasi PCC di atas, selanjutnya dari koneksi yang sudah di marking pada PCC di atas, selanjutnya kita lakukan proses mark routing ya. Kita tandai pada routingnya agar melewati routing table tersebut. Oke, langkah terakhir kita akan buat konfigurasi gateway-nya ya, IP route-nya. Yang pertama kita akan konfigurasi, kita akan tambahkan gateway-nya itu yang mengarah ke 10.0.1.1. Ini routing default-nya, terus kita apply ya. Oke. Ini routing default-nya 10.0.1.1. Kita oke. Selanjutnya kita tambahkan lagi ya untuk yang ke ISP 10, yang ke ISP 1. Cek 1, cek gateway-nya ping. Terus routing table-nya ke ISP-A ya. Routing table-nya ke ISP-A, distance-nya 1. Cek gateway-nya ping, terus kita apply. Terus kita copy. Di sini 10.0.2.1 kita arahkan ke ISP-B. Kita apply, terus kita kopikan lagi 10.0.3.1 ke ISP-C ya. Kita apply. Jadi sekarang sudah ada 3 ini routing untuk ISP-A. Routing ISP-A ini kita tandai routing ISP-B dan ini routing ISP-C. Nah, ini routing default-nya. Jadi kalau kita mau menambahkan konfigurasi failover ya. Jadi ketika rute utamanya mati, kita bisa tambahkan routing untuk
ISP selanjutnya ya, ISPB dan ISPC. Oke, jadi ini root defaultnya. Selanjutnya kita akan melakukan uji coba ya dengan memindahkan kabel yang tercolok di Ether 5 itu ke Ether 4. Kita akan pindahkan kabelnya dan kita akan melakukan proses uji coba ya. Kita akan melakukan proses uji coba konfigurasi. Oke. Kita tunggu beberapa saat. Iya, kita koneksikan. Oke, di sini sudah ada internetnya ya. Internetnya sudah jalan. Oke, kita harusnya sudah dapat IP otomatis. Nah, kita bisa lihat statistik dari masing-masing ISP-nya untuk membuktikan ya. Kita buka traffic untuk ISP A, traffic untuk ISP B, ya, ISP C dan ISP C. Trafficnya, oke. Masing-masing trafficnya sudah kita buka. Oke. Nah, selanjutnya kita akan melakukan proses speed test ya. Kita buka web browser. Oke, kita coba speedtest.net. Speed test. Kita akan pakai CBN juga. Oke. Jadi kita bisa lihat proses speed testnya. Jadi ini sesuai dengan konfigurasi pada diagram tadi ya. Oke, kita bisa lihat proses speed testnya harusnya sudah jalan. Oke, sementara proses ya. Ini kita bisa lihat pembagian aksesnya sudah dibagi secara merata. Oke. 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 Oke, kita akan lakukan uji coba kembali ya, karena tadi ada gangguan teknis ya pada pengaturan bandwidth-nya ya. Oke, kita coba speed test. Oke. Berdasarkan dari kita bisa lihat ya, trafficnya itu 5 mega untuk ISP1, 2 mega untuk ISP2 dan 3 mega untuk ISP3 ya atau ISP A, B, C. Totalnya kita dapat bandwidth 10 mega ya, 10 Mbps upload dan 10 Mbps download secara merata. Terus saya lihat sesuai dengan diagram kita ya. Kalau diagram kita itu di ISPA itu 5 mega, kita lihat uploadnya, downloadnya itu 2 mega dan ISPC itu 3 mega. Oke, sangat mudah sekali. Oke, selain menggunakan ini kita bisa lihat hasilnya uploadnya sama ya dengan total bandwidth yang kita sewa di masing-masing ISP. Kita juga bisa coba untuk speed test CBN-nya. Oke, harusnya kurang lebihnya sama. Kita bisa lihat 5 mega, 2 mega, dan 3 mega. Oke. Oke, kita tes uploadnya. Oke. Uploadnya kurang lebih sama ya. Kurang lebih sama. Oke, untuk uploadnya mungkin agak drop ya untuk ISP, tidak stabil untuk beberapa ISP. Oke, sekian. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Ya, mohon maaf atas segala kekurangan. Perlu diinformasikan versi dari router OS yang kita gunakan saat ini versi 7.5 ya. Jadi mungkin yang menggunakan router OS yang di bawahnya mungkin bisa menyesuaikan ya, atau bisa mengupgrade routernya sehingga menggunakan versi yang terbaru. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.